Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dosen penguji dan guru pamong dalam uji kinerja PPG ini. Perkenalkan, nama saya Josephine Desiana Situngkir, peserta PPG kategori 1, Angkatan 4 tahun 2022 Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini saya akan melakukan praktik mengajar untuk memenuhi tugas uji kinerja saya di SMP Katolik Santo Paulus Palangkaraya. Adapun materi yang akan saya ajarkan yaitu gangguan pada sistem pencernaan manusia dan cara mengatasinya. Berikut akan saya tayangkan video saya selama mengajar. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi semuanya. Dulu ya, dikondisikan supaya nyaman belajarnya. Oke, untuk memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, salah satu siswa silahkan memimpin kita dalam doa di depan kelas. Sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji syukur kami ucapkan kepadamu atas penyertaan sepanjang hari ini. Kami akan memulai kegiatan pembelajaran kami. Kiranya Engkau menyertai kegiatan pembelajaran kami agar dapat berjalan lancar dari awal hingga akhirnya. Serta apa yang kami dapatkan dapat bermanfaat untuk kami dan kehidupan di masyarakat ke depannya. Dengan ini kami puji namamu kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, silakan duduk. Terima kasih ya. Oke, ini tadi jumlahnya ada berapa orang? 37 hadir semua ya? Hadir semua. Oke, baik. Namanya juga ada di saya ini. Baik, kalian semua selama pembelajaran ini masih wajib menggunakan masker. Nah, saya izin tidak menggunakan masker ya supaya suaranya lebih jelas. Oke? Oke. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita, ya, kita pertama-tama mau pretest dulu ya, mau pretest. Ada linknya di sini. Sudah semua bisa mengakses? Silakan mengerjakan soal pretest yang ada di link ini. Nah, yang ada di link ini yang sudah dibagikan di grup kelasnya. Ya, yang sudah dibagikan di grup kelasnya. Jangan membuka yang lain-lain. Silakan. Waktunya 5 menit dari sekarang. Waktunya habis. Sudah submit semua? Sudah ya? Oke, kita akan masuk ke pelajaran kita pada hari ini. Kita mau pelajari tentang gangguan dan upaya memelihara sistem pencernaan. Kalau kita ngomong pencernaan berarti hubungannya ke lambung, makanan, apa lagi? Usus. Oke, kalian barusan istirahat ya, baru istirahat, kalian juga makan, minum. Nah, ini akan kita bahas nih, makanan, minuman yang sudah kalian makan tadi. Pernah nggak kalian lihat begini? Nah, apa yang dia? Mukbang. Apa yang dia? Mukbang. Mukbang. Iya. Oke, mukbang apa dia? Bakso. Bakso apa namanya itu sih? Apa? Oke, kira-kira ya, gimana reaksinya setelah dia makan itu? Oke, yang pertama kepedasan, lalu yang selanjutnya sakit perut. Kenapa ya bisa dia sakit perut ya? Karena makan pedas. Karena makan pedas, karena asam lambung. Apalagi yang
opname. Iya benar, ada yang sampai harus opname. Ada kan youtuber itu yang harus sampai mendapatkan perawatan karena biaya nggak kuat. Nah, oke, kemudian ada lagi nih yang begini. Coba dilihat. Nah, ini apa nih? Apa sih? Seperti kayak Oke, seperti saya. Tapi ini ya, walaupun misalnya ya teman kita memiliki berat badan yang lebih, tidak boleh diejek ya, itu namanya body shaming ya. Tapi juga kita perlu harus sehat ya, tidak boleh mengejek tapi juga harus sehat. Oke, ini. Nah, gimana ini? Ada yang barusan kalian lakukan? Ada. soda, kopi, Soda. Apa lagi? kopi, Kopi. Apa lagi? Yang di Boba. sana sering nggak? Oke. Kira-kira sebenarnya ini baik tidak untuk kesehatan? Tidak baik. Tapi pasti ada keinginan kita untuk mencoba, benar? Iya. Ya. Boleh nggak sih kita coba? Boleh. Tetapi tidak boleh berlebihan. Oke. Nih lihat lagi. Ini apa ini? Sering? Sering nggak seperti itu? Sering. Oke, main. Terus Iya. makan tanpa cuci tangan. cuci tangan. Oke, kita perlu melihat dampak positif dari adanya pandemi. Apa dampak positif dari adanya pandemi? Sering mencuci tangan. Sering mencuci tangan. Nah, kemudian baru ini kita masuk ke tujuan pembelajaran. Apa sih yang mau kita capai dari pembelajaran kita hari ini? Yang pertama kita mau menyebutkan penyakit pada organ pencernaan manusia. Ada apa aja sih nanti? Kemudian yang kedua kita dapat identifikasi penyebab gangguannya. Yang ketiga oke. Yang keempat menyebutkan upaya dalam oke. Nah ini nanti ada upaya apa sih yang perlu kita lakukan? Nah kemudian keterampilan. Nah dari segi keterampilan kita nanti yang pertama menyajikan laporan hasil diskusi tentang gangguan dan upaya memelihara sistem pencernaan manusia. Nah jadi pembelajaran kita di hari ini nanti akan ada diskusi kelompok. Nah dari kelompok-kelompok itu nanti kalian akan mendiskusikan tujuan-tujuan yang mau kita capai ini. Tapi sebelum ke situ, ibu akan menayangkan satu video. Nah, menayangkan satu video. Silakan disimak videonya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai gangguan pada sistem pencernaan dan upaya untuk mencegah atau menanggulanginya. Obesitas adalah suatu kondisi tubuh yang memiliki kandungan lemak berlebih, sehingga dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan. Karies gigi atau gigi berlubang merupakan kerusakan gigi akibat infeksi bakteri yang merusak lapisan gigi sehingga merusak struktur gigi. Bakteri pada mulut mengolah gula sehingga menghasilkan asam. Asam yang diproduksi selama metabolisme dalam mulut ini dapat merusak gigi. Sakit MAH atau gastritis merupakan penyakit yang menyebabkan terjadinya peradangan atau iritasi pada lapisan lambung. MAH dapat diakibatkan meningkatnya asam lambung. Hepatitis merupakan penyakit peradangan pada hati. Orang yang menderita hepatitis ringan memiliki gejala seperti orang yang terkena flu, yaitu sakit otot dan lian, demam, diare, dan sakit kepala. Penderita hepatitis akut dapat mengalami jaundice atau menguningnya kulit dan mata, membesarnya hati, dan membesarnya limfa. Selain itu, penderita diare juga akan mengalami mulas di perut karena kontraksi otot pada usus besar terjadi terus-menerus. Upaya mencegah diare adalah dengan menjaga kebersihan makanan yang kita makan. Karena makanan yang kurang higienis
biasanya mengandung bakteri yang dapat menyebabkan diare. Cucilah tangan sebelum makan, minum air yang dimasak atau air kemasan yang higienis, dan jagalah kebersihan diri dan lingkungan. Kekurangan vitamin pada tubuh disebut dengan avitaminosis. Pada tabel berikut akan dipaparkan beberapa gejala kekurangan vitamin pada tubuh. Kekurangan mineral juga dapat menyebabkan gangguan pada tubuh. Pada tabel berikut adalah beberapa gejala akibat kurangnya asupan mineral. Apa yang kalian lihat dari video tadi? Gangguan-gangguan yang ada pada sistem pencernaan. Ada berapa tadi yang dibahas gangguan pada sistem pencernaan tadi? Ada 7 atau 8? Coba diurutkan dari yang pertama. Obesitas, karies gigi, kemudian sakit mah atau gastritis, hepatitis, diare, konstipasi atau sembelit, kekurangan vitamin tadi namanya avitaminosis, sampai yang terakhir adalah kekurangan mineral. Jadi ada 8. Nah, karena ada 8, maka kalian pun akan dibagi menjadi 8. Oh, ini dia nama-nama kelompoknya. Oke, silahkan sekarang bergabung di dalam kelompoknya dengan tertib ya, dengan tertib. Kalau harus mengangkat kursi dan meja itu diangkat, jangan digeser. Oke. Yang harus kalian diskusikan ada di sini, ya. Satu dikumpulkan nanti ya. Ini nggak bisa dibalik aja supaya kalian sama semua. Oke, inilah ajarnya. Ini LKPD-nya, ini nanti satu dikumpulkan ya. Mengerjakannya itu dikasih waktu 20 menit dari sekarang. Silakan. Oke, ada yang bertanya, boleh nggak buka Google? Katanya, boleh selama yang kalian buka di Google itu adalah berkaitan dengan pelajaran. Kalau enggak gimana? Nanti saya ambil HP-nya. Ya, kalau mau buka lain dari pelajaran, saya ambil HP-nya. Oke, kerjasama ya dalam kelompok ya. Terutama di ini. Nah. Ini ngerjainnya gitu. Pilih salah satu. Ini sih Kak. Maksudnya dikerjakan semua. Jadi cuma penyakitnya itu cuma Apa itu? Apa-apa aja, itu hanya disebutkan sesuai dengan petunjuk yang ada di sini ya. Ya. Boleh membuka referensi lain dari internet selama yang kalian buka di gadget kalian itu adalah pelajaran. Ya. Kalau lain daripada pelajaran nanti HP-nya kita istirahatkan dulu, kita ambil.
Dirinya mana? Diare apa diare Gimana? Dua-duanya boleh diisi supaya ada untuk kalian yang satu lagi. Biar boleh berbagi, misalnya mari coba lihat di sini yang paling terakhir itu kan artikel itu. Kan jantung kena minyak, Mat. Kan jantung juga kena. Hah? Kalau di situ juga kena. Iya kena, tapi cuma kena senang. Iya. Karena berarti darahnya kan sempat iya. Itu boleh. Vitamin. Kelompok satu tadi yang mana? Oh iya. Yang kelompok satu tadi apa ya? Yaudah kasih bakteri. Nomor 4. Nomor 4 appendicitis. Coba appendicitis. Oke, waktunya sisa sedikit lagi. Warga keracunan makanan di sini.
Karies gigi. Apa cara membuatnya gimana? Misalnya kayak tadi tuh kita kombinasikan ada Infeksi virus atau bakteri di usus besar. Iya, kalau yang masak ini Hati. iya kan, kalau ini Karies gigi. Bilang kakakku, kamu juga bisa kena. oh iya Nah. Pasang Kalian sudah? belum. Sudah sampai mana? Sudah dapat artikelnya? Masih belum. Masih Bagi. Kalian dapat tentang dari Google. Oh iya. Ya silakan ya. Boleh. Ada 2 orang boleh. Iya, semuanya tuh. Siapa yang Oke. Sudah ya? halo semuanya. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan kekurangan mineral. Jadi yang kami ambil adalah penyakit atau jenis gangguannya itu adalah kekurangan mineral. Organ yang mengalami kekurangan mineral itu adalah tubuh kita sendiri. Untuk mengatasi kekurangan mineral, kita perlu memperhatikan asupan konsumsi baik dari makanan pokok, sayur, buah, dan lauk, dan protein, dan paling banyak dari kopi serta mengurangi Tentang diare. Diare ini adalah sebuah kondisi ketika pengidapnya buang air besar lebih sering dari biasanya. Seseorang bisa dikatakan mengalami diare bila ia buang air besar sebanyak 3 kali atau lebih dalam 1 hari. Selain itu, feses yang dikeluarkan juga lebih encer. supaya penanganan atau pencegahan rajin berolahraga, makan teratur, istirahat yang cukup, makan makanan berserat. Jenis penyakit atau gangguan karies gigi, organ yang mengalami gangguan gigi penyebab disebabkan oleh kurangnya menjaga kebersihan gigi atau asam lambung, stres, makanan yang teratur, makanan yang terlalu pedas atau asam. Menghindari makanan yang memicu produksi asam lambung.
Konstipasi merupakan kondisi faset keras atau kering sehingga sulit dikeluarkan. Penyebab umum dapat disebabkan oleh hal-hal luar penyakit. Contohnya kekurangan cairan, diet kurang berserat, kurangnya aktivitas fisik, dan efek samping pengobatan. Juga penyumbatan besar atau rektum. Apa sih yang kami dapat mengenai cara perawatan atau cara bagaimana kita menangani apabila kita terkena penyakit? Yang pertama, kita bisa mengonsumsi lebih banyak cairan dan makanan yang berserat serta berolahraga secara teratur. Oke, selanjutnya ada gejala utama dari konstipasi. Ini adalah sulit mengeluarkan tinja. Terus ada lebih jarang mengeluarkan atau membuang air besar dari biasanya, serta merasa sakit saat mengeluarkan tinja. Karena kalau misalnya kita terkena penyakit sembelit ini, penyakitnya itu sembelit kita saat kita lagi sembelit nih, rasanya itu lebih kering dan susah gitu. Jadi sakit kalau misalnya kita sedang sembelit. Supaya kita mencegah penyakit konstipasi, di antaranya adalah tidak sering menahan buang air besar, makan makanan yang berserat seperti sayur dan buah-buahan, kurangi konsumsi makanan yang tinggi lemak seperti makanan olahan dan makanan cepat saji. Karena makanan tersebut dapat menimbulkan konstipasi. Cukup dengan memperbanyak minum air putih. Dan dapat disebabkan oleh jamur, bakteri, atau zoonosis racun seperti alkohol. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Gadis Natasha Ananda Devin dari kelompok 7. Penyakit yang akan kami bahas adalah avitaminosis. Avitaminosis adalah salah satu penyakit yang menyerang organ usus. Penyebabnya adalah kekurangan beberapa vitamin penting. Jenis yang paling umum adalah kekurangan vitamin D, kekurangan folat, kekurangan vitamin B12. Berikut cara untuk mencegah penyakit avitaminosis adalah kita harus mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin sesuai kebutuhan, tapi jangan berlebihan ya. Sedikit informasi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Oke, terima kasih. Ya, baik. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, selanjutnya kita mengambil kesimpulan dari hasil yang sudah kita pelajari tadi. Kita mau menjawab tujuan pembelajarannya. Penyakit-penyakit yang terjadi pada organ pencernaan manusia ada apa aja? Ada Obesitas, diare, diabetes gigi, hepatitis, konstipasi, kurang vitamin dan kekurangan mineral. Oke, kemudian dari hasil diskusi juga kita sudah tahu cara-cara untuk mengatasinya atau cara mencegahnya. Ya, misalnya ketika kita berbicara tentang konstipasi, cara yang harus kita lakukan untuk mencegahnya adalah memperbanyak minum air putih dan makan makanan yang berserat. Kemudian kalau misalnya kita berbicara tentang obesitas, maka upaya yang kita lakukan adalah menjaga pola hidup, termasuk pola makan. Kemudian berolahraga, apalagi istirahat yang cukup, mengurangi makanan yang lemak, makanan yang siap saji. Oke, itu dia. Nanti jangan lupa dikumpulkan satu ke kelompok. Sekarang dalam waktu 2 menit kembali ke tempatnya seperti tadi ya. Ini soal proses. Soal prosesnya silakan dikerjakan ya, bentar. Tunggu.
Oke, sudah? 26. Sudah? Oh, betul kan? Aduh. Sudah? Oke, akhirnya tutup pembelajaran kita kali ini. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian kalian semua. Kira-kira kalau misalnya kalian belajarnya seperti ini, kalian senang biasa aja atau nggak senang? Ya, belajarnya boleh menggunakan HP itu bikin kalian senang? Ya, tapi boleh seperti itu, tapi tetap ya, kalau lagi belajar ini adalah pelajaran. Oke, kira-kira pelajaran kita hari ini bermanfaat nggak ya? Bermanfaat karena banyak pelajaran yang kita tahu. Tapi dari semua pelajaran itu tidak boleh mengejek ya. Misalnya ada teman kita yang memiliki bobot tubuh besar, tidak boleh mengejek karena itu namanya body shaming. Itu semua orang itu kan ciptaan Tuhan ya. Berarti kita kalau mengejek teman kita mengejek. Oke, gitu ya. Terima kasih untuk perhatian kalian semua. Jangan lupa tetap belajar, terutama untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya nanti. Terima kasih dan selamat siang. Oke, terima kasih ya. Seluruhnya, diri siap. Beri salam. Terima